tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Yesus kita luar biasa. Orang yang berharap kepadanya tidak pernah akan dipermalukannya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang di doa malam yang penuh berkat ini. Bilang sama sebelah saudara, saya akan pulang dengan mujizat. Amin. Walaupun Belanda sudah kalah, Jerman sudah kalah, tapi Persebaya dan Arema belum kalah, saudara-saudara. Haleluya. Memang gak ikut Piala Dunia, saudara-saudara. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya saudara adalah orang yang diberkati. Yang setuju sama saya bilang saya orang yang diberkati. Bukan karena rumah kita lebih hebat dari orang lain, bukan karena mobil kita lebih hebat dari orang lain, bukan karena saldo kita lebih banyak dari orang lain, tapi karena hidup kita selalu dijamin oleh Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Sama-sama bilang hidup saya diberkati. Nah, ini yang saya mau bagi buat setiap saudara. Setiap orang yang diberkati, setiap orang yang mengalami peningkatan, setiap orang yang mengalami kemajuan pasti akan dibenci oleh banyak orang. Coba gini. Coba gini. Nah, gitu. Kayak kelihatan kayak film-film Hollywood. Kan kalau di Hollywood kan gitu. Mr. Johnson. Jangan kayak di Indonesia. Pak Bambang. Oi. Coba gini. Ya mantap. Hari-hari ini. Nama siapa yang paling banyak diributin orang? Siapa? Satu, Jokowi. Pak, ijazah Bapak ada nggak Pak? Ada yang ributin nggak Pak? Nggak ada. Siapa yang mau ributin ijazahnya Pak Kosasi? Kosasi yang mana Pak? Saya juga nggak tahu. Tetapi kenapa Jokowi ijazahnya diributin? Karena dia presiden. Habis itu siapa lagi yang diributin? Prabowo. Kenapa diributin? Karena dia presiden. Saudara pernah dengar Pak Hamzah diomongin orang enggak? Pak Hamzah yang mana? Itu dia persoalannya. Makanya jangan heran, pendeta makin banyak memenangkan jiwa, makin banyak diomongin orang. Gembala saudara pendeta Michael Gunawan sering diomongin orang enggak? Belum. Baru lagi mulai. Saya udah mau alumni. Karena udah lewat masa-masanya saudara-saudara. Tadi gembala saudara iseng. Ajak saya lihat lokasi gedung yang akan berdiri. Saya bilang darah Yesus. Dia bilang sama saya, Om, ini mau jadi gereja kita. Dalam hati saya, siap-siap aja lo diomongin orang. Dan saya udah kasih tahu nih di doa malam ini. Orang sukses, orang diberkati, orang yang melihat anugerah Tuhan, orang yang dipakai Tuhan, target dari setan untuk diserang.
Kalau setan nggak bisa buat kita jauh dari Tuhan, kalau setan tidak bisa buat kita lari dari panggilan Tuhan, kalau setan tidak berhasil membuat kita keluar dari visi Tuhan, setan akan memakai banyak orang untuk mendatangkan tekanan pada kita. Karena itu Alkitab sudah bilang, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Sama-sama bilang sama saya, roh yang ada di dalam saya lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Ada saudara yang pernah kuliah enggak? Ya ampun. Ulang. Ada saudara yang pernah kuliah enggak? Siapa yang pernah kuliah? Lambaikan tangan. Terus ada nggak di kampus saudara cewek yang paling cantik? Halo? Bu? Gak usah gitu, kenapa sih bu? Ada ibu-ibu langsung liatin suami. Wes tuwo bu. Di kampus saudara ada cewek yang paling cantik nggak? Dia suka diomongin orang gak? Kalau ada aja orang bilang gini, ih gila tuh cewek cantik banget ya. Ani-ani. Ada cowok di kampus saudara yang paling keren gak? Dia udah paling keren, kapten basket lagi. Tinggi gitu. Gak ada kan pemain basket 135. Itu mah bukan pemain basket 135, darah Yesus. Ya kan? Dia kaptennya basket gitu. Terus jalannya agak gini dikit. Terus orang bilang gila. Udah ganteng, keren lagi. Pinter lagi, baik lagi orangnya. Homo. Di kampus itu ada nggak yang home pimpa begitu? Tahu kan home pimpa? Sudah kurang gaul juga sih ini ya. Laki-laki home pimpa, perempuan les biola. Tapi kenapa yang lain yang home pimpa nggak diomongin? Karena dia bukan yang paling keren. Hari-hari ini kita suka dengar pendeta mulai berkhotbah. Kalau kita dekat dengan Tuhan hidupmu diberkati. Kalau kita dekat dengan Tuhan kita akan mengalami promosi. Kita akan mengalami pengangkatan dari Tuhan. Hal-hal yang dahsyat dan luar biasa Tuhan percayakan. Saya bisa katakan amin. Kenapa amin? Because the Bible tells me so. Sama-sama bilang sama saya, kalau Alkitab sudah janji maka dia pasti genapi. Sama-sama bilang sama saya, kalau Alkitab sudah janji pasti digenapi. Sama-sama bilang sama saya, kalau Alkitab sudah janji pasti digenapi. Siapa yang setuju sama saya? Alkitab bilang orang yang tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan hidupnya akan diberkati. Dia tidak akan turun tapi diangkat naik. Tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Ya tapi situasi ekonomi sekarang lagi nggak jelas. Tapi nilai tukar rupiah sedang sangat mengkhawatirkan. Tapi pasar saham sedang sangat goyang. Saya hanya mau bilang sama saudara. Keadaan dunia yang penuh dengan goncangan. Tidak akan bisa menghambat janji firman Tuhan tergenapi. Sama-sama bilang janji firman Tuhan pasti digenapi. Tapi Alkitab harus kita lihat kedua dimensinya. Kita nggak bisa cuma lihat janjinya karena God is a complete God. Tuhan Allah yang sempurna. Dia beritahukan janjinya. Tapi dia beritahukan juga serangan-serangan yang akan kita hadapi. Makanya Alkitab bilang orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya.
semuanya akan ditambahkan dalam hidupnya. Bukan berarti dia nggak menghadapi tantangan, bukan berarti dia nggak akan difitnah, bukan berarti dia nggak akan diomongin orang, bukan berarti dia nggak akan dicurangi orang. Tapi di tengah segala peristiwa dia ditambahkan segala-galanya. Sama-sama bilang sama saya akan ditambahkan. Sama-sama bilang saya akan ditambahkan. Sama-sama bilang saya akan ditambahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Matius 24 ayat 10 bilang begini. Dan banyak orang. Dikatakan apa? Banyak orang akan murtad. Bilang sama sebelah saudara, lu jangan murtad. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, jangan cuma ngajarin orang, lu juga jangan murtad. Halo? Hari-hari ini kita lihat banyak orang tinggalin Yesus enggak? Yang tinggalin Yesus banyak. Tapi yang diselamatkan oleh Tuhan lebih luar biasa lagi. Makanya Alkitab bilang orang yang terdahulu akan jadi terkemudian. Ini waktunya to be serious with God. Karena orang yang setengah-setengah gak akan ngalamin apa-apa. Tapi orang-orang yang sold out for Jesus. Dia akan melihat bagaimana Tuhan lakukan hal-hal dahsyat. Alkitab bilang. Dan akan banyak orang menjadi apa saudara? Murtad. Makanya Alkitab bilang nothing is new in this earth. Tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi. Buat saya Alkitab itu hebat. Sama-sama bilang Alkitab saya hebat. Kejadiannya baru berlangsung 2024, 2025, 2026. Banyak artis tinggalkan Yesus, banyak politisi tinggalkan Yesus, banyak pejabat tinggalkan Yesus. Kita nggak usah kaget dan santai bro. Peristiwa banyak orang tinggalkan Yesus hanya membuktikan Alkitab itu hebat. Amin. Karena Alkitab udah ngomong, dikatakan apa? Banyak orang akan murtad dan mereka akan apa? Saling menyerahkan. Saling membenci. Penyakit akhir zaman ada dua. Satu pengkhianatan, satu provokasi. Penyakit akhir zaman ada dua apa saudara? Satu pengkhianatan, satu lagi ingat loh. Nanti kalau gereja baru berdiri Desember tahun depan, passwordnya itu. Asyir tanya. Passwordnya apa? Nggak boleh masuk loh. Karena Asyir akan tanya. Penyakit akhir zaman ada dua. Apa itu? Pengkhianatan. Satu lagi apa? Provokasi. Saya mau tanya sama saudara. Pernah dikhianati? Siapa yang pernah dikhianati? Nah, sisanya pengkhianatnya. Saya mau bilang kalau saudara dikhianati orang bersyukur. Kalau saudara dikhianati orang jangan dendam, jangan kepahitan, jangan stres, jangan gak bisa tidur. Jangan segala penyakit menyerang saudara. Engkau hanya dikhianati, engkau bukan jadi pengkhianat. Karena kalau kau dikhianati tetap Tuhan Yesus yang bela engkau. Tapi kalau kau menjadi pengkhianat Tuhan Yesus yang usir engkau. Sehingga ucapan syukur seorang dikhianati berkata Tuhan terima kasih. Aku dikhianati tapi aku tidak membalas. Karena aku tahu tangan Tuhan akan mengangkat aku merubah kutuk menjadi berkat. Kemenangan-kemenangan besar Tuhan sediakan bagiku. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh jadi pengkhianat.
Bu, suami pernah berkhianat? Tanya dia sendiri, pendeta. Pak, istri pernah berkhianat? Tuhan yang tahu hati manusia, pendeta. Adik-adik muda, orang yang kau cintai pernah berkhianat. Makanya saya sampai sekarang, pendeta, berkata, cinta itu hanya kepalsuan. Jangan sakit hati kalau kau dikhianati. Paling kita belajar, saya tidak pernah boleh percaya sama pengkhianat. Karena penyakit akhir zaman kata Alkitab ada dua. Satu pengkhianatan, satu lagi provokasi. Orang sekarang di mana-mana senang provokasi. Gereja satu ribut sama gereja lain seringkali bukan karena perbedaan doktrin, tapi karena provokasi. Tahu nggak sih ini begini? Iya. Pokoknya kalau dia ngomong, matanya muter, mulutnya monyong, roh provokasi dalam dirinya. Orang kalau punya roh provokasi selalu begitu. Iya, suka deh. Udah otak gak usah kemana-mana. Ada yang langsung mikir, oh iya benar dia roh provokasi itu. Karena Alkitab udah bilang. Coba lihat ayat ini bilang apa. Akan saling menyerahkan. Artinya apa? Ada pengkhianatan. Orang yang bersama dengan kita. Tapi kalau dia lihat dapat keuntungan dari tempat yang lain, dia berkhianat. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara. Dikhianati bukan berarti dunia akan runtuh. Dikhianati hanya akan membuktikan. Selama saya tetap pandang Tuhan. Tuhan mampu lakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Saya ngerti. Ada saudara yang duduk di sini masih ada kepahitan. Karena saudara korban provokasi dan korban dikhianati orang. Tapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, thank God it's over. Masalahnya sudah berlalu. Tapi satu yang pasti, saya tahu janji Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Yang setuju sama saya bilang janji Tuhan luar biasa buat hidup saya. Sekali lagi bilang janji Tuhan luar biasa buat hidup saya. Sama-sama bilang janji Tuhan luar biasa buat hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lukas 21 ayat 17 sampai 19. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Karena kamu diberkati, karena kamu ditolong, karena kamu dibela, karena kamu melihat perkara-perkara dahsyat. Orang gak suka. Ayat 18 bilang. Tetapi tidak sehelai dari rambut kepalamu akan hilang. Siapa yang punya iman? Sama-sama bilang saya punya iman. Ya tapi saya dikhianat itu sakit loh pendeta. Tapi saya dibenci orang, dicurangin, diomongin, dibangun framing segala macam. Saya cuma mau bilang sama saudara, janji Tuhan rambut di kepalamu tidak akan hilang. The problem is not the attack to you. The problem is your mindset. Kadang-kadang persoalan di pikiran saudara. Aduh tapi nanti bagaimana kalau begini. Aduh nanti bagaimana kalau begini. Aduh nanti bagaimana kalau begini. Tuhan saya hebat. Jemaat GSJS yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan Yesus dalam doa malam ini. Baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing. Jangan biarkan pikiran kita negatif. Sama-sama bilang saya anak Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus rancangkan itu yang saya percaya. Iblis gak mau kita imani janji Tuhan. Iblis sedang mengintimidasi hidup kita sampai kita berpikir,
kayaknya kalau udah terjadi begini saya udah gak tahu mesti buat apa. Hari ini saya mau bilang di tangan Tuhan kita aman. Tidak selai dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan. Sama-sama bilang saya harus tetap bertahan. Apa artinya tetap bertahan? 1, saya harus tetap ingat janji Tuhan. 2, saya tetap harus bersuka cita. 3, saya tetap harus menjalankan misi Tuhan yang Tuhan berikan buat saya. Sama-sama bilang sama saya tetap harus mengingat janji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus tetap bersyukur dan bersuka cita. Sama-sama bilang sama saya tetap harus menjalankan misi Tuhan dalam hidup saya. Ngapain mikirin masalah? Pertanyaan saya sederhana. Kalau saudara khawatir, saudara stres, saudara kepahitan, masalah saudara selesai enggak? Selesai enggak? Orang nanya enggak dijawab. Selesai enggak? Kalau masalah sudah selesai karena saudara khawatir, karena saudara stres. Maka malam ini saya datang di doa malam GSJ untuk berkata, mari kita stres. Supaya masalah kita berakhir. Alkitab tidak bilang, kalau saya khawatir masalah saya akan selesai. Tapi Alkitab saya bilang, orang yang bertahan. Sama-sama bilang saya harus bertahan. Bertahan bukan hanya sekedar sabar. Tapi bertahan yang saya ingat bukan masalah saya. Yang saya ingat bukan kecewanya saya. Yang saya ingat bukan badai yang menimpa saya. Tapi yang saya ingat janji Tuhan. Yang kedua, bertahan berarti saya bersyukur dan tetap bersuka cita. Dan yang ketiga, bertahan artinya saya menyadari misi Tuhan dalam hidup saya. Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Berlari mengejar mahkota yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Sama-sama bilang sama saya akan tetap bertahan. Bu, jangan menyerah. Pak, I know. Kadangkala ada suara dalam hatimu, sampai kapan pendeta? Sampai Tuhan buat mujizat. Adik-adik muda, saya mengerti salah satu yang setan mau buat adalah supaya kita nggak bisa bertahan. Supaya cewek-cewek akhirnya menyerahkan keperawanannya kepada pria. Lakukan hubungan seks sebelum nikah. Pria-pria lari ke narkoba. Lari kepada seks bebas. Bahkan tidak sedikit yang lari pada kuasa-kuasa kegelapan. Yang akhirnya tinggalkan pelayanan. Yang akhirnya berkata, percuma saya hidup suci, percuma saya baca Alkitab. Hari ini saya mau bilang, tidak percuma. Tuhan saya hebat, Tuhan saya dahsyat, Tuhan saya luar biasa. Orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan beroleh selamatnya. Katakan amin. Pak, kau harus bertahan. Ibu, kau harus bertahan. Mungkin kau bilang sama saya, air mata saya udah kering pendeta. Saya udah gak tahu lagi pendeta. Saya udah kayak orang mati rasa gitu. Saya udah terlalu sakit lewati semuanya. Yang kau bisa tanggung, kau tanggung ibu. Yang kau gak bisa tanggung, serahkan pada Yesus. Dia yang menggantikan segala kutuk menjadi berkat. Bertahan itu berarti ingat janji Tuhan. Bertahan itu berarti bersyukur dan bersuka cita. Bertahan itu tetap jalankan misi Tuhan. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lukas 6 ayat 22. Berbahagialah kamu jika anak manusia
Jika karena anak manusia, orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu. Dan mencela kamu. Serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Tadi sudah saya bilang. Penyakit di akhir zaman yang pertama bernama apa? Sama-sama bilang sama saya, pengkhianatan. Penyakit akhir zaman yang kedua apa saudara? Provokasi. Makanya Alkitab sudah bilang buat orang percaya, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak. Provokasi artinya membawa kebencian, membawa amarah, mendatangkan keributan. Dan orang-orang yang provokasi saya beri nama anak setan. Karena anak Tuhan bawa damai. Yang setuju sama saya bilang saya harus bawa damai. Bu, bawa damai. Mertua-mertua kau bawa damai. Kau bilang sama anakmu, sayang, istrimu itu wanita yang luar biasa. Dia punya bini itu. Bu, mertua kayak begitu ada roh provokasi. Yang bilang amin pasti menantu-menantu. Sebab saya dengar ada 12 yang bilang amin, amin, amin. Kena dia hari ini pendeta, terima kasih. Menantu-menantu jangan provokasi suamimu ribut sama mamanya. Mama tuh ya, ngeliatin gue tuh pakai ekor matanya gitu. Gue kayaknya yang ketawa menantu, yang manggut-manggut pasti mertua. Siapapun kita bawa damai. Dan penyakit akhir zaman yang ketiga dari Lukas 6 ayat 22 ini. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Jika mereka mengucilkan kamu, mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang mereka ada salah enggak? Enggak. Penyakit yang ketiga di akhir zaman bernama framing. Kita ada di zaman yang kata orang pintar bilang kita ada di zaman post-truth. Orang tidak mau dengar kebenaran. Orang hanya mau membangun framing. Kadang-kala orangnya kita gak kenal. Tahu gak lu pendeta itu kan mata duitan. Pendeta itu kan kasar sama beliau. Buah apa yang paling manis? Kenapa buah lil menjadi buah yang paling manis? Framingnya demikian. Sampai ada lagunya. MBG. Coba. Saya dari Surabaya, saya dari Jakarta. Jakarta Surabaya terbang 1 jam 7 menit. Lagu di sana, lagu di sini sama. Saya baru mau ngajarin saudara. Gak taunya saudara sudah hafal semua. MBG. Gantengan Mas Bahlil atau laki saudara? Bu, siapapun laki saudara minta maaf ya Bu ya. Saya ini pendeta, saya orang Manado. Saya biasa ngomong apa adanya. Siapapun suami saudara,
pasti lebih ganteng dari Bahlil. Nanti kalau Pak Bahlil marah ya nggak apa-apa lah. Nanti kalau Pak Bahlil marah saya cuma bilang gini, Pak, daripada saya bilang Bapak ganteng. Nah. Jadi dunia hari-hari ini penuh dengan framing. Orang yang kita nggak kenal kadang-kala kita benci. Karena framingnya demikian. Makanya Alkitab bilang, kalau ada pengkhianatan, kalau ada provokasi, kalau ada framing, engkau bisa dibenci semua orang. Tetapi persoalannya bukan soal apa yang kita terima, tapi bagaimana kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Orang mau puji saudara jangan sombong, semua karena Tuhan. Tapi orang mau tekan saudara, mau khianati saudara, mau curangi, mau jahatin saudara, engkau tetap anak-anak Tuhan Yesus yang bersinar bagi kemuliaan kuasa kerajaannya. Haleluya. Karena Alkitab bilang, kita hidup pada zaman yang bengkok dan sesat hatinya. Tetapi Alkitab bilang tetaplah menyala. Seperti bintang di angkatan yang bengkok dan sesat ini. Amin. Klik. Nah, saya coba pelajari. Saya coba catat di sini. Apa artinya dibenci? Dibenci saya catat adalah sebuah situasi dalam kehidupan seseorang di mana ia berada atau merasa tidak disukai. Bisa dalam lingkungan, bisa dalam pergaulan, bisa dalam keluarga. Persoalannya kadang-kala kita jadi Kristen bunglon gitu. Kalau orang baik sama saya akan baik sama orang. Tapi kalau orang itu nyakitin saya bisa lebih jahat dari orang itu. Tapi hari ini saya mau bilang, berlian tetap berlian meskipun dibuang ke comberan sekalipun. Amin. Berlian tetap berlian meskipun dibuang ke comberan sekalipun. Amin. Sirkon tetap sirkon. Meskipun ditaruh dengan lampu-lampu hebat sekalipun. Orang yang bodoh akan melihat. Wow! Bersinar. Tapi orang yang ngerti akan berkata, just a circle. Tapi sebaliknya yang dibuang kecomberan sekalipun, orang yang ngerti akan bilang, that is a diamond. Orang yang ngerti akan berkata, jorok. Sirkon di bawah lampu tetap lebih murah daripada diamond yang dibuang ke comberan itu. You are a diamond. Engkau adalah permata-permatanya Tuhan. Amin. Tetap jadi permatanya Tuhan yang memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Di sekitar kita, kata Alkitab, akan banyak penindasan, akan banyak pengkhianatan, akan banyak framing, akan banyak kecurangan yang terjadi. Akan banyak provokasi. Tapi itu tidak pernah mengubah kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Engkau disukai orang, kau tetap anak Tuhan. Engkau difitnah orang, kau tetap anak Tuhan. Engkau di framing yang jahat. Alkitab berkata supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang saya tidak boleh goyah. Saya catat selanjutnya. Kalau bicara dibenci, secara singkat saya jelaskan. Ada dua alasan. Yang pertama alasan-alasan yang positif. Dan yang kedua alasan-alasan negatif. Lalu saya mulai menguraikan apa saja yang disebut alasan positif.
Yang pertama karena iman dan kepercayaan. Ada orang-orang yang mau framing. Anak Tuhan sombong. Orang Kristen kafir. Orang Kristen gak pedulian. Orang Kristen percaya 3 Allah. Orang Kristen begini, orang Kristen begini. Karena iman. Karena kepercayaan. Kita dianggap orang Kristen yang konyol. Kita percaya di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Kita dianggap Kristen yang sombong dan sok tahu. Karena kita percaya bahwa kita mati masuk surga. Gak ada yang bilang amin lagi. Saya pikir waktu saya ngomong begitu semua bilang amin. Mati masuk surga. Oh iya? Saya bisa. Masa? Sama-sama bilang yang percaya Yesus mati masuk surga. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan ya, meriah buat Tuhan. Jadi alasan positif yang pertama karena iman dan kepercayaan. Yang kedua karena tindakan benar. Karena waktu kita melakukan yang benar maka otomatis kesalahan akan reveal. Jadi kalau kita jujur, kita mau hidup lurus. Makanya framingnya sekarang. Saya bingung pendeta. Saya kan pacaran sama cowok gitu ya. Terus gak pernah hangat gitu sama saya. Gak pernah nyentuh, gak pernah megang. Saya udah sengaja tuh pakai rok ini. Terus kayak dia gimana gitu. Jangan-jangan dia homo apa-apa ya. Lunya yang kegatelan. Sorry ya saya kalau ngomong apa adanya. Cowok saya tuh kayak gak bisa hangat gitu. Bapak-bapak pulang kantor langsung pulang. Takut bini lu ya, takut bini lu ya. Kumpul sama teman-temannya diajak minum. Aduh gua enggak. Gua anak Tuhan, gua jemaat GSJS. Ih. Gak usah fanatik. Temen gue juga pelayanan tapi gak di GSJS sih. Tapi orangnya baik gitu. Minggu ke gereja tapi kalau kumpul-kumpul mabuk sama kita biasa kok. Dia memang gak fanatik tapi munafik. Sorry ya Pak. Kita gak bisa nyenengin hati semua orang. Kadangkala dengan kita melakukan yang Tuhan mau. Kita akan dimusuhi dan dijauhi orang. Tapi tetap kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga. Alasan positif kenapa kita dibenci. Karena kita tidak mau kompromi. Sama-sama bilang sama saya tidak mau kompromi. Sama-sama bilang saya tidak mau kompromi. Ada orang mengharapkan sudah kompromi. Tapi Alkitab ajarkan kita memang di dunia tapi kita bukan orang dunia. Sama-sama bilang saya bukan orang dunia. Orang mau bilang saya fanatik, orang mau bilang apapun, saya tetap hidup di jalan Tuhan. Hidup saya karena kasih karunia Tuhan. Siapa yang percaya hidupnya karena kasih karunia Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan keempat. Kenapa kita dibenci orang? Alasan positifnya bilang karena kita hidup berkualitas. Sehingga menimbulkan apa saudara? Iri hati. Kenapa Saul berkali-kali mau bunuh Daud? Daud adalah orang yang sangat berjasa buat Saul. Waktu Saul kerasukan roh jahat yang daripada Tuhan, Daudlah yang memainkan kecapi untuk mengusir roh jahat itu. Waktu Saul dan tentara Israel diancam oleh seorang raksasa Filistin yang bernama Goliat, Daudlah yang bangkit dan menghadapi.
Tapi waktu Daud menikmati kemenangan yang besar dari Tuhan, apa yang terjadi? Wanita-wanita Yerusalem keluar menari-nari dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan itu yang membuat sakit hati Saul. Kenapa sakit hati Saul? Daud tidak pernah berbuat yang jahat dengan Saul. Daud tidak pernah mencurangi Saul. Daud tidak pernah mengecewakan Saul. Daud tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya dia buat. Tetapi Daud gak habis pikir kenapa Saul membencinya. Dan saya mau bilang, inilah hidup di zaman ini. Kadangkala kita pikir, saya berdoa loh pendeta, saya lakukan yang benar, saya ikuti petunjuk firman Tuhan, saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, saya doa puasa di hadapan Tuhan. Saya juga gak tahu kenapa orang benci saya, orang fitnah saya, orang kecewakan saya, orang lukai perasaan saya. Hari ini saya mau bilang, urusan kita bukan untuk menilai orang lain. Urusan kita berdiri tegak dan percaya Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, Allah kita tidak pernah mengecewakan. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Sama-sama bilang, urusan saya bukan untuk menilai orang. Pak, Ibu, adik-adik muda, kalau kita sibuk nilai orang lain, kita gampang goyah. Kita gampang kecewa. Kita gampang merasa disakiti dan dilukai. Tapi urusan kita bukan menilai orang lain. Urusan kita jalan terus mencapai mahkota yang Tuhan sediakan buat kita. Sama-sama bilang, saya akan jalan terus. Sama-sama bilang, saya akan jalan terus. Sama-sama bilang sama saya akan jalan terus. Daud dicurangi, Daud dijahati, Daud dikhianati oleh Saul. Daud berjalan terus. Daud tidak tanya why. Bu, orang tak panggil. Bu, heran nih ibu-ibu kok dipanggil nih suka gak dengar. Pak, coba. Jangan selalu pikir saya janjian loh. Sudah tahu saya tadi datangnya terlambat, orang saya diajak sama Pastor Michael untuk lihat tempatnya kok. Kita doa di sana. Pak, lihat. Pak, lihat. Nih ya, Bu, nggak ada yang jawab. Ampun. Sekarang saya ngerti. Kenapa bapak-bapak rambutnya banyak rontok. Saya aja belum sampai 1 jam di sini, udah mulai stres. Saya panggil Bu, nggak ada yang jawab. Bu, 9 kali saya panggil baru. Ya. Bu. Bu. Never ask why. Jangan tanya Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini. Pak, never ask why. Adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus. I know, gak selamanya hidup bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi boleh gak saya ngomong dari hati saya yang terdalam. Never ask God why. Jangan pernah tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa mama dan papa saya bercerai? Tuhan kenapa saya harus lewati ini? Tuhan kenapa saya dikhianati oleh orang yang sangat saya percaya? Tuhan kenapa saya harus disakiti di pelayanan? Tuhan kenapa saya diomongin sama orang yang selama ini sangat saya percaya? Hari ini saya cuma mau bilang, makin kita bertanya why, makin kita akan kecewa, makin kita tertekan, makin kita membangun kepahitan dalam hidup kita. Kita tetap berdiri teguh, kita jalan terus dan bilang, aku percaya Tuhanku tidak pernah gagal. Aku percaya Tuhanku tidak pernah mengecewakan aku. Aku percaya Dia menyediakan yang terbaik bagi aku. Haleluya. David never asked God why.
Daud tidak pernah bertanya kepada Tuhan, why? Daud hanya percaya bahwa dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Bahkan ketika Daud dapat kesempatan untuk membalas sakit hatinya kepada Saul, Daud memilih untuk mengampuni. Sama-sama bilang sama saya memilih jalan Tuhan. Pak, engkau mau pilih melampiaskan semua kekecewaan atau kau milih ikut jalan Tuhan? Saya percaya waktu Daud potong punca jubah Saul, dia pasti nangis dalam hatinya. Remember, gak ada orang yang berani ngadepin Goliat, dia berani. Dia bukan seorang pengecut, bos. Tapi dia seorang yang taat sama Tuhan. Jangan pikir karena engkau berani engkau harus mengalahkan semua orang. Ikut jalan Tuhan itu yang terbaik. Dalam hidup saya percaya. Orang hebat bukan orang yang bisa membalas sakit hatinya. Orang hebat bukan orang yang bisa mengalahkan semua orang. Tapi orang hebat, orang yang dapat memilih. Saya mau ikut jalan Tuhan karena jalan Tuhan itu yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang setuju sama saya angkat tangan kanan di doa malam hari dan bilang saya mau ikut jalan Tuhan. Sama-sama bilang saya mau ikut jalan Tuhan. Sama-sama bilang saya mau ikut jalan Tuhan. Dan hari ini saya perlu tegaskan. Ikut jalan Tuhan gak gampang. Tapi asik. Ikut jalan Tuhan gak gampang. Tapi asik. Saya ngerti ada saudara yang hatinya sedang sakit banget. Ada saudara yang pikir, pendeta-pendeta kalau khotbah enak aja. I'm the one that face it. Saya ngadepin berat banget buat saya. Tapi saya mau kasih tahu, pembalasan itu bukan hak kita. Itu urusan Tuhan. Tugas kita jaga hati. Tugas kita jaga langkah. Tugas kita tetap pandang ke depan. Yang kita gak bisa beresin, Yesus yang beresin dengan cara yang ajaib. The risk that you are blessed. Resikonya engkau diberkati. Akan ada orang yang iri sama saudara. Pertanyaan saya. Lebih baik orang iri sama saudara atau engkau iri sama orang lain? Hello? Saya milih gak dua-duanya pendeta. Lebih baik orang iri sama saudara atau engkau iri sama orang lain? Kenapa ada banyak orang ngomongin di belakang? Karena dia gak pernah bisa di depan saudara. Makanya dia sibuk ngomongin di belakang saudara karena dia tetap ada di belakang saudara. Orang yang selalu mau ngomongin saudara. Sebetulnya is your biggest fan. Ada orang yang tahu setiap hari Minggu kita pakai baju apa. Kita aja lupa. Bulan Februari itu, waktu dia pakai baju oranye, gue lihat-lihat seperti dokter Tifa waktu masuk. Coba. Sampai saudara mikir, emang waktu itu gue pakai baju oranye ya? Waktu dia ke gereja, antingnya warna kuning. Kayak orang Golkar. Waktu Natalan, kan gue dilihat dia pakai baju merah. Udah kayak Megawati. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara. You are blessed. Sama-sama bilang saya diberkati Tuhan. Akan ada orang iri sama saudara. Tapi tetap jalan terus. Karena kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tetapi saya juga lihat. Ada alasan-alasan negatif kenapa kita dibenci.
Enggak selamanya kita dibenci karena nama Tuhan. Tapi saya catat di sini. Ada orang-orang yang terlalu overacting. Anak Tuhan merendahkan diri. Sama-sama bilang anak Tuhan merendahkan diri. Bilang sama sebelah saudara, jangan overacting. Bilang sama sebelah saudara, gak usah nasihatin gue daripada lu tukang cari muka. Yang kedua, alasan negatifnya adalah punya sifat dan karakter yang jelek. Memang dia egois. Memang dia kepala batu, memang dia orangnya rakus, memang dia orangnya serakah. Jadi orang gak suka karena karakter saudara itu. Jangan bilang, oh saya dibenci karena nama Tuhan. Karena mulut saudara itu kasar. Saya kalau ngomong suka seenaknya gitu. Gak pernah peduli perasaan orang. Alkitab berkata, biarlah perkataan Kristus diam sepenuhnya di dalam perkataan orang percaya. Amin. Yang ketiga, alasan negatif orang membenci kita karena kesombongan. Orang sombong pasti akan dijatuhkan oleh Tuhan. Tapi orang yang rendah hati akan diangkat oleh Tuhan. Yang keempat, alasan negatifnya karena sudah egois. Seperti you are the center of the world gitu. Yang sudah pikirin cuma yang penting perasaan gua, yang penting untungnya gua, yang penting maunya gua. Anak Tuhan percaya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Sama-sama bilang yang penting Kristus dimuliakan. Dan alasan negatif karena sikap-sikap yang menyebalkan. Gak pernah mau minta maaf. Memaksakan kehendak. Arogan. Gak pernah mau dengarkan nasihat. Sehingga kalau kita dibenci karena kesalahan kita, kita harus bertobat. Jangan langsung pikir, kalau saya dibenci dia yang salah. Belum tentu. Tapi kita sudah kaji hidup kita. Kalau ada kesalahan pada kita, kita harus bertobat. Tapi kalau kita sudah kaji, kita sudah siap dikoreksi. Tapi kita lihat memang orang yang membenci kita tetap maju. Sebagai hamba Allah saya hanya mau bilang sama saudara, saya tidak rela hidupmu didikte oleh mulut orang. Karena rancangan Tuhan bagimu dahsyat dan luar biasa. Angkat tangan kanan saudara bilang, rancangan Tuhan buat saya dahsyat dan luar biasa. Karena itu saya simpulkan. Apa akibat dibenci? Kalau kita nggak ngerti kehendak Tuhan, satu, cenderung rendah diri bahkan kehilangan rasa percaya diri. Kalau saudara ada dalam posisi ini, saya mau bilang, engkau sedang diintimidasi oleh kegelapan. Orang boleh benci saudara, tapi Tuhan Yesus tetap sayang saudara. Sebagai hamba Allah saya tidak rela engkau pulang dengan rendah diri, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Pendeta saya memang orang berdosa, saya memang gak kuat. Pendeta saya memang gak pantas. No. Yesus sudah angkat saudara. Amin. Yang kedua, apa tujuan iblis dengan menaruh kebencian? Supaya kita memiliki ketidaktenangan dalam diri. Supaya kita jadi orang yang selalu, aduh nanti gimana kalau begini, selalu cemas. Alkitab selalu berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan gentar hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Sama-sama bilang, saya masih punya Tuhan. Gak perlu jadi orang yang percaya diri. Tapi jadi orang yang percaya Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan saya hebat. Yang ketiga. Strategi iblis dengan menaruh kebencian. Supaya apa? Supaya kita berusaha membalas kebencian itu. Membalas yang jahat dengan yang jahat buat saya sama jahatnya. Orang boleh membalas yang jahat kepada kita. Tapi kita berkati dengan damai kemuliaan Tuhan.
Kenapa kita tidak balas kebencian dengan kebencian? Karena Tuhan sudah angkat segala kebencian dalam hidup kita. Kenapa kita tidak bisa balas yang jahat dengan yang jahat? Karena semua yang jahat sudah diangkat dalam hidup kita. Yang ada dalam hidup kita hanyalah kasih, damai, dan sukacita. Saya hanya bisa memberikan orang yang saya punya. Kalau saya cuma punya 100.000, saya tidak bisa kasih orang 1 juta. Kalau saya tidak punya kebencian, saya cuma punya damai, sukacita, dan kasih Allah. Maka hanya itu yang saya bisa berikan kepada orang lain. Amin. Selanjutnya, yang saya pelajari. Strategi iblis untuk menaruh kebencian dalam hidup kita. Supaya kita akhirnya berusaha kompromi. Supaya kita berusaha disukai oleh semua orang. Kita tidak dipanggil untuk disukai semua orang. Kita dipanggil untuk berkenan kepada Tuhan. Sama-sama bilang, saya mau berkenan kepada Tuhan. Dan yang kelima, akibat dibenci. Strategi iblis adalah supaya kita cenderung menjadi orang-orang yang suka narik perhatian orang. Kita jadi orang yang orang Belanda bilang andachtreken gitu. Kita mesti narik perhatian orang. Karena kalau enggak kita seperti rasanya nobody. You are still somebody because God has chosen your life. Yesus bilang kau berharga dan mulia di mataku. Amin. Saya akhiri dengan ini. Bagaimana menghadapi keadaan dibenci yang Tuhan mau. 1, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Sama-sama bilang saya harus jadi berkat. Yang kedua, belajar menarik pelajaran yang positif. Difitnah orang, belajar. Dicurangi orang, belajar. Disakiti orang, belajar. Dijahati orang, belajar. Buat saya hidup adalah pelajaran. Hidup adalah, life is not a competition. Buat saya hidup bukan kompetisi. Buat saya hidup adalah pelajaran. Orang yang melihat hidup sebagai sebuah kompetisi satu saat akan menyerah. Orang yang melihat hidup sebagai sebuah kompetisi satu saat akan merasa exhausted. Akan merasa kelelahan. Tapi orang yang melihat hidup sebagai pelajaran. Makin hari makin meningkat. Makin hari makin maju. Makin hari makin disempurnakan. Makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga. Menghadapi keadaan dibenci yang Yesus mau. Jaga hati agar tetap bersih. Orang boleh fitnah kita. Tapi orang tidak boleh merusak hati kita. Di hati saya harus ada syukur pada Tuhan. Di hati saya harus ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Di hati saya harus ada keyakinan. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Daud menghadapi peperangan hidup yang sangat keras. Tapi dia berani berdiri di hadapan Tuhan dan bilang, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Apakah hatiku masih tertuju kepadamu? Bu, hati masih bersih? Bu, di hati ibu masih yakin suamimu tetap yang terbaik? Jangan ketawa bu, jawab pertanyaan saya dengan benar. Pendeta. Pak, hatimu masih bersih? Di hatimu tetap istrimu yang terbaik? Hanya Tuhanlah yang tahu pasti. Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Pak, hatimu harus tetap bersih. Selama saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup saya pasti diberkati. Selama saya pegang firman Tuhan, Tuhan akan menuntun saya ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh namanya. Saya tahu ada saudara-saudara yang difitnah orang. Saya tahu ada saudara-saudara yang disakiti orang. Tapi kalau sebagai hamba Tuhan saya boleh ngomong. Saya mau bilang. Dari hatilah awal kemenangan kita. Orang lain boleh lebih kaya dari kita Pak. Orang lain boleh lebih pintar Pak dari kita.
Orang lain Pak, dia punya jaringan boleh lebih hebat Pak. Orang lain boleh saudaranya jaksa agung, orang lain boleh saudaranya kapolda Pak. Tapi kita cuma modal hati yang bersih. Alkitab saya bilang jaga hati dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Saya hanya mau pesan buat para pengusaha. Hidup zaman sekarang mau kenal siapapun. Selama yang kau kenal punya pangkat bagus. Tapi kalau dia ketangkap, lu juga ke bawah. Kalau saudara politisi, situasi sekarang sedang sangat tidak menjanjikan. Tapi saya cuma mau bilang, orang yang hatinya bersih, dimanapun pasti menang. Orang yang hatinya bersih bukan berarti gak bisa difitnah. Tapi orang yang hatinya bersih tidak bisa ditaklukkan. Modalnya Daniel hanyalah hati yang bersih. Bos, Daniel dibuang ke gua singa bos. Singa! Orang bilang singa, bukan kucing Anggora. Bukan ayam ketawa. Aduh. Saya ke rumah teman saya ini namanya Daud Tony. Dia punya ayam ketawa 4. Saya lagi di rumah tiba-tiba, Daud, itu siapa bini lu, anak lu? Kenapa tiba-tiba ketawa kayak orang gitu? Udah kita tahu dong Daud Tony, kita ngomong apa, dia ngomong apa. Dia tiba-tiba, Daud, siapa sih yang ketawa-ketawa? Pak Gilbert. Saya berkawan sama Daud Tony, itu udah 30 tahun lebih. Dia belum pernah bisa panggil nama saya Gilbert. Pak Gilbert. Sama seperti sampai sekarang dia belum bisa bilang malaikat. Molekat. Tapi saya senang kalau dia ngomong iblis. Saya paling senang. Pak Daud Tony kalau ngomong iblis, saudara-saudara, iblis. Wah, hancur. Ada teman saya orang Papua kalau dia ngomong ini, saudara-saudara iblis gitu. Kayak dimuliakan gitu. Iya kan? Saudara iblis gitu kan, kayak ditinggikan. Tapi kalau Pak Daud Tony mantap, saudara-saudara iblis, nah, hancur, tablah, patah, berantakan itu. Ya. Bos, Daniel dibuang ke gua singa bos. Orang Manado bilang bos, kalau kita dibuang ke gua singa hilang tapi begal-begal bos. Artinya segala macam gaya-gaya tuh. Kalau sampai gua singa, Bapak, selamat siang Bapak. Ya, singa, kaki kanan depan, kaki kiri depan dia satuin. Berkati makan malam ini, amin. Selesai loh. Bos. Daniel itu finish bos. Daniel itu bos finish bos. Saya mau bilang ada saatnya. Orang tuh kalau jahat sama saudara dia bikin habis semuanya. Daniel ada posisi itu. Dia mau berharap bagaimana. Masa dia mau berdoa, Tuhan cabut semua gigi singa. Kalaupun singanya giginya habis, diemut. Orang Surabaya ngerti diemut kan? Tahu diemut? Daniel bukan digigit. Diemut. Bukan mati karena hancur, mati karena geli. 4 singa aja emut dia gitu. Habis bos, gak ada jalan bos. Tapi ini yang saya mau bilang. Orang yang hatinya bersih, dibuang kemanapun selalu lihat berkat Tuhan. Kalau saya boleh sarankan, zaman sekarang, teman aja bisa makan teman.
Betul nggak saudara? Zaman sekarang gak ada yang bisa kita percaya. Tapi masa ya kita mau hidup waspada terus gitu? Kita hidup santai aja. Selama hati kita bersih, selalu ada berkat anugerah kuasa Tuhan dan pembelaan Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Ketika kita menghadapi kalian dibenci, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Belajar menarik pelajaran positif dari segala situasi yang terjadi. Jaga hati agar tetap bersih. Yang keempat, jangan kepala batu. Berubahlah kalau ada hal-hal yang bisa kita rubah. Kalau dalam hidup ini, ada hal-hal yang kita bisa rubah. Ada hal-hal yang tidak bisa kita rubah. Dan kita selalu harus minta hikmat. Supaya kita mengerti. Yang kita bisa rubah, kita harus rubah. Yang kita nggak bisa rubah, kita hadapi dengan sukacita. Jangan terbalik. Yang harusnya kita rubah, kita nggak mau rubah. Yang kita nggak bisa rubah, terus kita rubah. Akhirnya yang terjadi lu stres. Lu nyalahin Tuhan. Katanya Tuhan sanggup. Katanya Tuhan maha kuasa. Saya doa Tuhan dirubah, kenapa belum dirubah? Hal-hal yang kita bisa rubah. Minta Tuhan tolong kita. Hal-hal yang tidak bisa kita rubah, kita hadapi dengan sukacita. Itu yang Daud bilang. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Sekalipun aku lewati lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Daud tidak bilang sekalipun aku lewati lembah kelam, aku rubah lembah kelam itu menjadi padang rumput yang hijau. Dia tidak bisa rubah lembah kelam. Tapi dia bisa dengar gada dan tongkatnya Tuhan menjadi penghiburan buat hidupnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pak, robahlah yang kau bisa robah. Ibu, robahlah yang kau bisa robah. Adik-adik muda, robahlah yang kau bisa robah. Yang kau tidak bisa robah, hadapi dengan iman. Tuhan selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Dan yang terakhir, ada 14 hal yang saya mau jelaskan tentang yang terakhir hari ini. Saya udah tanya sama Pastor Mike, katanya kita bisa di sini sampai jam 12, saudara-saudara. Haleluya. Ya. Saya undang pemain musik maju ke depan. Menghadapi kalian dibenci. 1, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. 2, belajar menarik pelajaran positif dari situasi yang terjadi. 3, jaga hati agar tetap bersih. 4, berubahlah kalau ada yang perlu dirubah. Dan yang kelima, kuasai diri dan jadi tenang. Kita adalah orang-orang yang sudah beres dengan diri kita. Amin. Jangan jadi orang yang ada gejolak sedikit. Kayak panik gitu. Kalau hidup kita sudah beres. Mau ada apapun kita cuma bilang. Aku tahu Tuhanku hidup. Aku tahu Tuhanku berkuasa. Daud sampai bilang begini, dulu aku muda. Sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Jangan jadi orang yang ada gejolak sedikit langsung panik. Langsung salahkan suami saudara. Langsung salahkan istri saudara. Tidak semua keadaan harus karena ada yang salah. Tapi sekalipun ada yang salah, Alkitab berkata, kuasai diri jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Bartimius buta. Dia berteriak, Jesus son of David, have mercy on me. Tiba-tiba dia mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Orang banyak tiba-tiba bilang, shut up, diam. He doesn't care. Dia kuasai dirinya jadi tenang. Fokus tetap pada Yesus.
Sama-sama bilang sama saya, fokus tetap pada Yesus. Sama-sama bilang fokus tetap pada Yesus. Sama-sama bilang fokus tetap pada Yesus. Dia berteriak, Jesus son of David, have mercy on me. Lebih keras lagi orang berteriak, shut up. Pertanyaan saya, hatinya sakit nggak? Might be. Tapi itu yang saya bilang. Orang kalau belum beres sama dirinya, pasti dia akan pity for himself. Mentang-mentang saya buta. Mentang-mentang saya miskin. Coba kalau saya udah bisa ngelihat, gue plototin lu. Dia gak mau tahu, dia teriak lebih keras, Jesus son of David, have mercy on me. Sampai kapan dia berhenti? Waktu Yesus stop, Yesus bilang panggil orang buta aja. Hidup jangan pernah keluarin unek-unek, saudara. Aduh, saya udah gak kuat pendeta. Saya begini pendeta, kuasai diri. Saya tahu Tuhan saya hidup. Saya tahu Tuhan saya tidak pernah gagal. Saya tahu Tuhan saya selalu melakukan yang terbaik. Believe me. Percayalah saya karena yang hari ini saya sampaikanlah firman Tuhan. Engkau adalah orang yang diberkati. Engkau tidak akan turun, engkau akan naik. Tuhan akan berkati engkau dengan cara-cara yang ajaib dan luar biasa. Engkau akan dibenci oleh semua orang. Tapi tetap pandang Yesus. Tetap percaya. Jerih payahku dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan.